Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, perkenalkan nama saya Nadia Rizky Aulia dengan NIM 63231215. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai korupsi. Yap, korupsi. Pasti udah nggak asing lagi kan sama korupsi? Nah, topik ini saya kemas ke dalam bentuk artikel populer, yang dimana di sini saya akan menjelaskan dan merangkum kembali apa yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan menumbuhkan wawasan kita serta melatih awareness di dalam diri kita tentang isu-isu korupsi yang terjadi di sekitar kita. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai videonya. Nah, Sobat Gen Z, pernah nggak sih kalian ngerasa jenuh tentang berita korupsi yang itu aja? Entah itu dari TV atau dari medsos. Pas lagi scroll-scroll medsos, tiba-tiba nemu lagi aja beritanya. Entah itu berita tentang artis yang terseret kasus korupsi lah, atau pejabat yang kedapatan nyolong duit negara. Padahal korupsi bukan perkara sepele loh, apalagi kalau kita terus-menerus membiarkan budaya ini terjadi. Bakal menimbulkan mentalitas manipulatif yang tentunya bisa membuka pintu yang lebih lebar lagi untuk melakukan praktik korupsi. Terus kenapa sih korupsi ini sulit banget untuk kita berantas? Nah, pada artikel yang saya buat, saya paparkan 4 akar masalah yang menjadi biang kerok dari korupsi. Nah, apa itu? Yuk kita kupas bersama-sama. Yang pertama yaitu adanya kerjasama atau kong kali kong satu sama lain untuk menutupi kedok jahatnya. Nah, ini biasanya melibatkan banyak belah pihak, baik itu di instansi ataupun di lembaga publik. Nah, bentuknya bisa macam-macam, yaitu bisa dengan memalsukan laporan atau dokumen, ataupun memalsukan dana anggaran. Nah, untuk contohnya yaitu kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. Yang kedua yaitu sistem yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya koruptor yang mendapatkan vonis atau remisi yang bisa terbilang ringan, bahkan dikasih fasilitas yang mewah pula di dalam penjara. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu seperti pada kasusnya Setia Novanto yang terlibat dalam kasus EKTP yang divonis selama 15 tahun penjara, namun masih mendapatkan fasilitas yang mewah seperti sel yang lebih besar dibandingkan napi lainnya. Yang ketiga yaitu kurang puas akan gaji. Nah, hal ini ditelatar belakangi juga dengan gaya hidup yang serba hedon, tapi nggak sebanding sama gaji yang didapat. Nah, Sobat Gen Z di sini ada nggak yang gayanya elit, tapi ekonominya sulit? Waduh, jangan ya. Nah, di dalam konteks ini, banyak sekali oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, meskipun itu dengan cara ilegal. Akibatnya, sebagian orang memilih jalan pintas dengan korupsi untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut. Yang terakhir yaitu kurangnya edukasi mengenai dampak dari akibat korupsi.
Nah, hal ini sering kita lihat, yaitu banyaknya orang-orang, bahkan diri kita sendiri kurang sadar, bahkan menormalisasikan korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya, kita melakukan plagiarisme tugas sekolah, tugas kuliah, dan lain-lain. Nah, sebenarnya korupsi ini bentuknya variatif banget loh, Sobat Gen Z. Kalau di dunia nyata, dapat berupa penggelapan dana, dapat berupa pungli, suap, pencucian uang, dan lain-lain. Kalau di dunia digital juga ada, yaitu kayak hacking, phishing, penipuan online, dan lain-lain. Nah, terus kalau bukan ke dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk non-materi, ada nggak? Nah, ada loh korupsi yang bukan berupa uang, bisa kita sebut juga sebagai korupsi non-materi. Contohnya seperti mengabaikan tugas, misalnya kalau ada dosen ngasih tugas, kita abaikan, kemudian nggak bertanggung jawab sama tugas yang diberikan. Nah, itu termasuk korupsi non-materi. Kemudian contoh yang lain, yaitu menggunakan fasilitas publik secara sengaja, kemudian menyebarkan berita hoax atau palsu kepada masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Nah, di dalam artikel ini pula saya ada mencantumkan 2 cerita yang sangat relate sekali di kalangan Gen Z dan berkaitan dengan korupsi. Yang pertama yaitu cerita tentang penipuan saat belanja online. Nah, pasti Sobat Gen Z udah pernah ngalamin kan? Check out barang di Shopee, entah itu check out skincare, atau check out barang-barang lucu, atau barang-barang lainnya. Nah, ternyata pas udah nyampe di rumah barangnya zonk dan gak sesuai ekspektasi kita. Nah, untuk cerita yang kedua yaitu tentang korupsi tanggung jawab pada saat mengerjakan tugas kuliah. Nah, pada waktu itu saya pernah mendapatkan kelompok yang satu anggotanya ini tuh hobi sekali ghosting pada saat kerja kelompok akan dimulai. Nah, misalnya pada saat hari H-1 deadline dia baru muncul. Nah, justru si beban kelompok ini mendapatkan nilai yang sama dengan rekan kelompok saya yang berkontribusi. Nah, kalau tindakan ini terus-menerus dibiarkan sampai kerja nanti misalnya, maka akan menimbulkan sikap yang kurang bertanggung jawab dan cenderung manipulatif. Nah, apa sih dampak korupsi yang akan terjadi bagi masyarakat secara luas? Nah, tentunya dampak ini terlihat sangat jelas sekali, terutama bagi masyarakat kecil yang menjadi korban. Dan tentunya fasilitas makin terbengkalai, pendidikan dan kesehatan makin gak merata, dan ujung-ujungnya masyarakat semakin berkurang kepercayaannya kepada negara. Nah, sebagai Gen Z, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melawan tindakan korupsi yang terus merajalela sampai sekarang ini? Nah, kita sebagai Gen Z punya peranan yang sangat besar loh dalam melawan korupsi. Kabar baiknya, kita sekarang tumbuh di era digital yang serba cepat, yang dimana akses informasi dapat kita dapatkan dengan sangat mudah. Nah, ini adalah sumber kekuatan yang kita miliki dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Perlawanan terhadap korupsi dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sederhana yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya seperti nggak menyontek saat mengerjakan ulangan, kemudian mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, dan nggak melakukan tipsen atau titip absen. Nah, kemudian kita harus berani untuk speak up juga jika kita melihat adanya ketidakadilan yang ada di lingkungan kita. Nah, Gen Z juga punya potensi besar loh dalam menciptakan konten edukatif yang menarik dan tentunya relate sama zaman sekarang. Nah, kita bisa loh untuk bikin video pendek, reels, TikTok, atau artikel
yang menyuarakan tentang bahaya atau fakta-fakta menarik tentang korupsi yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, nggak cuma itu doang loh, kita juga bisa untuk ikut komunitas anti korupsi, kemudian ikut webinar atau seminar, bahkan mengajak teman kita untuk diskusi ringan soal isu korupsi yang terjadi saat ini. Saya Nadia Rizky Aulia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih aware lagi terhadap isu korupsi yang terjadi di sekitar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.